Selamat datang kembali pada kuliah analisis struktur dengan metode matriks. Pada segmen ini kita akan mengaplikasikan metode beban satuan dalam perhitungan perpindahan pada metode fleksibilitas kita. Ini adalah struktur balok ABC yang sudah kita gunakan pada segmen sebelumnya. Balok ini memiliki dua gaya kelebihan dan kita memilih reaksi di B sebagai gaya kelebihan yang pertama, X1, dan reaksi di C sebagai gaya kelebihan yang kedua. Struktur primer akan berbentuk demikian, di mana gaya-gaya kelebihan sudah kita hilangkan. Kemudian kita terapkan gaya satu satuan dalam arah masing-masing gaya kelebihan, dalam arah X1 di sini dan dalam arah X2. Lalu dari gambar-gambar ini kita bisa menyusun persamaan kompatibilitas yang bentuknya secara umum adalah matriks fleksibilitas dikalikan dengan vektor gaya-gaya kelebihan sama dengan vektor 0 dikurangi dengan vektor perpindahan akibat beban yang bekerja. Kalau kita perhatikan vektor perpindahan delta 0 dan matriks fleksibilitas delta ini semuanya merupakan perpindahan sehingga kita bisa menggunakan metode beban satuan untuk menghitung nilai-nilai perpindahan tersebut. Untuk menggunakan metode beban satuan kita memerlukan momen lentur dari masing-masing struktur ini baik akibat beban luar maupun akibat beban satu satuan dalam arah masing-masing gaya kelebihan. Pada struktur yang pertama ini, struktur primer akibat beban luar, momen lenturnya akan berbentuk demikian, berbentuk parabola. Kemudian akibat gaya satu satuan di B akan berbentuk demikian, dan akibat gaya satu satuan di C akan berbentuk seperti ini. Nah, kombinasi dari ketiga momen lentur ini akan dapat kita gunakan untuk menentukan nilai-nilai delta 01, delta 02, serta seluruh koefisien fleksibilitas yang ada dalam matriks fleksibilitas ini. Di sini kita gambarkan kembali ketiga gambar struktur primer akibat beban luar yang bekerja dan akibat gaya satu satuan dalam masing-masing arah gaya kelebihan X1 dan X2 serta perpindahan-perpindahan yang perlu kita hitung nilainya untuk mengisi persamaan kompatibilitas kita. Jika kita ingin menggunakan metode beban satuan, maka kita memerlukan momen lentur akibat atau momen lentur dari ketiga struktur ini, dan kita sudah gambarkan di sini. Jadi momen lentur akibat beban luar kita beri label M besar dengan indeks 0, sedangkan momen lentur akibat gaya satu satuan dalam arah gaya kelebihan kita beri label M kecil dengan indeks yang sama dengan indeks di mana posisi gaya satu satuannya. Jadi di sini gaya satu satuan dalam arah X1, momen lenturnya adalah M kecil 1. Akibat gaya satu satuan dalam arah X2, momen lenturnya adalah M kecil 2. Nah, dari formula metode beban satuan untuk menghitung perpindahan, kita ketahui bahwa delta 01 perpindahan yang ini merupakan kombinasi dari momen lentur akibat beban yang bekerja dikalikan dengan momen lentur akibat gaya satu satuan di sini, dalam hal ini adalah yang ini, M1. Jadi delta 01 itu adalah integral dari M0 dikalikan M1 dibagi dengan EI, kita integralkan untuk seluruh struktur. Demikian pula untuk delta 02, delta yang ini artinya kita harus mengkombinasikan M0 dengan M2 ini, kemudian integralkan di seluruh struktur. Demikian pula untuk koefisien fleksibilitas delta kecil ini merupakan kombinasi dari momen-momen lentur akibat gaya satu satuan yang ini. Jadi delta 11 itu adalah kombinasi M1 dengan M1, 12 dan 21 itu kombinasi M1 dan M2. Kita lihat bahwa posisinya dibolak-balik juga tidak terlalu masalah antara M1 dan M2 karena kita hanya mengalihkan kedua momen lentur ini dan mengintegralkannya untuk seluruh struktur. Serta delta 22 itu adalah kombinasi dari M2 ini dengan M2 lagi. Dari formula-formula ini kita dapat melihat keteraturannya sehingga secara umum kita bisa tuliskan bahwa delta 0i, I itu bisa berapa saja sesuai dengan nomor indeks dari gaya kelebihan. Itu adalah integral M0 dikalikan M kecil i per EI diintegralkan untuk seluruh struktur. Sedangkan delta IJ, koefisien fleksibilitas ya, yang mengisi matriks fleksibilitas ini merupakan integrasi dari MI, jadi indeks I-nya sama, kemudian MJ, indeks yang satunya lagi,
yang kita integralkan untuk seluruh struktur. Dengan demikian, nanti pada prosedur metode fleksibilitas ini, kita bisa langsung saja setelah menggambarkan struktur primer akibat beban luar, kemudian akibat gaya satu satuan dalam masing-masing arah kelebihan, kita bisa langsung siapkan momen lentur pada masing-masing struktur ini, dan momen lentur ini bisa langsung kita gunakan untuk menentukan koefisien fleksibilitas serta vektor perpindahan yang merupakan juga bagian dari persamaan kompatibilitas kita. Demikian bahasan singkat mengenai penggunaan metode beban satuan pada metode fleksibilitas. Pada segmen selanjutnya kita akan formalkan prosedur dari metode fleksibilitas kita dengan menggunakan metode beban satuan dalam perhitungan perpindahannya. Sampai bertemu pada segmen selanjutnya.